Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonek Service. Baik teman-teman, kali ini di tangan saya sudah ada Xiaomi Redmi Note 8 dengan keluhan katanya jika dicas hanya lampu LED ya, hanya lampu LED saja yang nyala, sedangkan handphonenya dinyalakan tidak bisa, alias mati total. Ya, ini lampu LED-nya nyala. Dan kita lihat di ampernya ternyata ada arus yang masuk juga. Apakah ini kasus LCD ngeblank atau handphonenya memang mati total? Karena jika kita lihat secara kasat mata, ini lampu LED-nya masih menyala dan ada arus pengecasan yang masuk. Tapi jika dinyalakan tidak ada respon sama sekali ya, kemungkinan handphonenya mati total ya, bukan LCD blank ya. Karena kalau LCD blank biasanya masih ada notifikasi yang masuk, alias kalau di telepon masih ada respon ya. Langsung saja kita bongkar handphonenya, kita panasi bagian back covernya terlebih dahulu, kemudian kita congkel dengan alat pembuka back cover atau pembuka LCD untuk kita bisa melihat bagian dalamnya. Hati-hati, ada fleksibel fingerprint yang sangat pendek. Ini seharusnya kamera covernya tidak nempel ya, kamera covernya tadi ketarik sedikit, tapi untungnya masih aman fleksibelnya. Langsung kita copot satu persatu bautnya, kita lihat bagian mesin dalamnya ya. Untuk Redmi Note 8 kasusnya dicas masih ada LED notifikasi, tapi jika dinyalakan tidak mau menyala atau alias mati total, dan kasusnya seperti kasus LCD blank. Tapi jika ini LCD blank biasanya notifikasi masih bisa masuk, alias ada suara atau bunyinya ya, atau ngehang, bisa jadi juga ngehang, tidak ada respon sama sekali. Kita cek baterainya, kita upayakan semaksimal mungkin di baterainya, masih 4 volt, seharusnya masih kuat ngangkat untuk booting ya. 4 volt jika mesinnya masih normal. Kita cek konektor VPAD-nya apakah terjadi short pada mesinnya. Untuk kutub positifnya tidak ada pergerakan. Bentar. Untuk kutub positif tidak ada pergerakan dan negatif ada pergerakan, berarti handphonenya tidak ada short alias mesinnya tidak konslet. Lalu apakah penyebab matotnya ini? Kita coba nyalakan lagi, apakah karena hang saja. Kalau hang saja dicopot baterai lalu dipasang lagi pasti dia akan bisa nyala lagi ya, tapi kali ini tidak bisa nyala juga, berarti bukan karena ngehang. Oke, lanjut, kita langsung cek bagian mainboardnya. Kita lepaskan terlebih dahulu ya, masih utuh, masih belum pernah dibongkar sama sekali, masih bersih. Oke, selanjutnya kita akan coba cek dengan menggunakan power supply terlebih dahulu. Kita cari titik jumper kaki positif baterainya supaya mudah untuk kita capit dengan kabel power supply-nya. Kita cari dulu titik jumper positifnya. Jika sudah ketemu, nanti kita sambung dengan kabel atau dengan timah langsung, tidak masalah. Yang penting mudah untuk dicapit dengan kabel power supply. Sudah ketemu, langsung kita pasang jumpernya terlebih dahulu. Sebelumnya kita copot semua kameranya supaya tidak terjadi kerusakan
lain yang tidak kita inginkan. Ya, di sini titik jumper positifnya di dekat konektor baterai juga. Untuk negatif kita sambungkan ke ground atau ke kaleng atau ke kabel RF juga boleh, karena kabel RF berhubungan dengan ground juga. Ya, kita coba cek kok tidak ada. Ya, ini di power supply saya tidak ada pergerakan sama sekali ya, tidak ada pergerakan sama sekali. Tapi kali ini akan saya coba rehot tipis-tipis bagian prosesornya, karena saya menemui banyak sekali kasus Redmi Note 8. Kasus awalnya dia tombol volume mencet-mencet sendiri, entah bawah entah ke atas, biasanya mencet-mencet sendiri, dan itu berujung pada IC prosesor, dan bisa jadi juga berujung pada matot mati total. Apakah kasus kali ini juga terjadi di Redmi Note 8 yang saya pegang kali ini? Kita coba panasi tipis-tipis atau rehot tipis-tipis pada bagian prosesor yang saya rehot tadi. Dan setelah didinginkan, sudah saya coba, ternyata masih belum berhasil juga ya, masih mati total. Kali ini akan saya lepas aluminium foil isolatifnya supaya terlihat prosesornya, jadi panasnya bisa masuk ke dalam, tapi tetap kita rehot dengan tipis-tipis saja, karena bagian prosesornya ini dilem, jangan sampai nanti timah yang berada di dalamnya pecah ya, keluar. Jadi nanti kita harus bongkar prosesornya. Ini kita maksimalkan tanpa bongkar prosesor terlebih dahulu. Setelah kita panasi, kita dinginkan terlebih dahulu, lalu kita akan coba pada mesinnya. Jangan lupa kita tutup lagi dengan isolatif aluminium foil supaya panas dari prosesor bisa terhantarkan ke bagian heatsinknya atau logam pendinginnya ya. Tidak ada short setelah kita kerjakan prosesornya, langsung kita cek, kita pasang pada frame atau pada handphonenya. Apakah langsung bisa menyala? Karena tadi sudah kita rehot satu kali, tidak ada perubahan. Kita lepas isolatif aluminium foilnya supaya panasnya bisa sampai ke prosesor dengan maksimal, dan kita lihat hasilnya sekarang. Kita pasang kameranya sekalian supaya nanti kalau sudah berhasil tidak perlu pasang-pasang lagi. Ya, langsung nyala ya, langsung bisa menyala, alhamdulillah. Kita cek terlebih dahulu, kita tutup bagian belakangnya dulu supaya tidak terlepas mesinnya dari framenya. Kita tutup, kita kencangkan sebagian bautnya dulu. Oke, nah, ternyata nyalanya seperti ini. Terlihat ya, ada garis-garis. Nah, ini berarti belum sempurna prosesornya, belum terkoneksi dengan sempurna. Ini ciri-ciri kasus kena prosesor seperti ini ya, keluar gambar tapi acak, garis-garis. Mungkin juga gambarnya seperti gambar pecah juga bisa. Pokoknya yang berhubungan dengan gambar bisa jadi itu karena prosesornya, karena bagian pemroses gambar ada di prosesor atau CPU. Oke, kita lepaskan lagi mainboardnya untuk kita garap lagi bagian prosesornya, tentu saja dengan hati-hati, dan kita panasi tipis-tipis saja, jangan terlalu panas dan jangan terlalu lama. Kita maksimalkan tanpa melepas prosesornya, karena prosesornya pengerjaannya agak sedikit sulit karena dilem.
kita maksimalkan tanpa melepas prosesor terlebih dahulu. Tetapi kalau nanti terpaksa sudah kita maksimalkan tapi tetap belum bisa juga, ya harus kita lepas prosesornya, cetak ulang kaki. Kalau cetak ulang kaki tidak bisa juga, kita ganti prosesor karena itu mungkin prosesornya sudah rusak. Kita pasang lagi selotip aluminium foilnya, lalu kita coba. Ini sudah kita rehot yang ketiga kali ya, kita rehot yang ketiga kalinya. Apakah masih gagal juga? Kita lihat setelah itu. Kita pasang pada framenya, kita pasang juga langsung kameranya seperti tadi, karena kebiasaan saya seperti itu ya, supaya nanti kalau sudah nyala kita tidak perlu matikan ulang lagi terus pasang-pasang kamera lagi, jadi langsung kita tutup gitu aja ya. Masih tetap nyala. Kita lihat gambarnya apakah keluar gambar acak-acakan kayak tadi. Oh, MIUI nya keluar ya, dan langsung bisa booting, dan ternyata dikunci pin sama usernya, dan alhamdulillah sudah nyala ya. Touchscreen nya kita cek, terpaksa kita ceknya minimal karena dikunci handphonenya, jadi kita tidak bisa cek secara keseluruhan. Kita cek volumenya juga karena biasanya Redmi Note 8 kasusnya tombol volume naik-naik sendiri atau turun-turun sendiri, dan itu bukan kasus pada tombolnya yang rusak tapi biasanya pada prosesornya. Dan tadi sudah kita cek aman, tombol volumenya bisa semua dan tidak naik turun sendiri. Langsung kita rapikan lagi handphonenya, kita tutup, kita baut, dan lagi nanti kita akan lem ulang bagian back covernya. Untuk sinyalnya sekalian kita cek saja, kita masukkan kartu dan kita lihat sinyalnya apakah keluar atau tidak. Jadi sekali servis semua harus kita cek, jangan sampai nanti usernya balik lagi karena ini itu yang belum sempat kita cek ya. Sinyal keluar, datanya belum keluar, kita tunggu sebentar untuk datanya. Oh, karena belum dinyalakan ya, datanya belum kita nyalakan, dan langsung 4G nya keluar ya. Berarti untuk bagian sinyal alhamdulillah aman. Oke teman-teman, tinggal kita tutup bagian backdoornya saja, dan kasusnya sudah down, selesai dengan kita panasi atau rehot bagian prosesornya. Kita coba matikan dan kita nyalakan lagi, apakah masih bisa. Oke, kita pastikan benar-benar fix terlebih dahulu ya. Ya, untuk fingerprintnya jangan lupa kita pasang juga fleksibelnya, dan kita lem bagian backdoornya. Untuk kasus Redmi Note 8 seperti ini memang sering terjadi. Pertama-pertama pasti biasanya yang saya temui di lapangan itu tombol volume naik turun sendiri atau acak, tapi bukan karena fleksibel volume yang rusak atau tombolnya konslet atau gimana, tapi karena berujung di CPU yang error. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Kasus sudah down, semoga video ini bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.